Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di Bejer Bujang Rampo. Bujang Ramput coy. Hari ini kita berada di Warung HR ya? Iya, tepatnya di Jalan Reformasi, di dan Cafe HR. Di sini memang nuansanya sangat bagus sekali buat konten. Kita duduk di rumput sintetis dan kemungkinan di sini akan ada pertandingan bola dan situ kiparnya itu. Dan bisa ini. Dan hari ini kita memang ada mau membahas satu tema yang sedang berada di nuansa Ramadan ini, bro. Hari pertama puasa. Hari pertama Tapi puasa. sebelum kita mau membahas konten ini dulu, Ani mau spill bagian depan dulu, bro. Ya boleh. Kita spill Ya, dulu. supaya dan mengetahui. Nih. Suasana. Ini spill kita yang ada di Warung HR. Ini makanya aku bilang tadi kita main bola, main penalti misalnya kan. Aku kiper di situ, aku di depan nendang sini. Kita tendangan free kick dari sana. Terlalu jauh free kick jauh. Jadi kalau penalti kan dekat nih jarak tendangnya nih. Ini kita kalau mau nerapak ini tidak sakit, Son. Iya. Karena Kita memang- refleks pun sini, kita guling-guling pun enggak begitu Karena sakit. ini memang kita relax, nyantai di situ relax, duduk di lesehan. Buat yang mau pacaran juga bagus, Ya. pre-wedding juga bagus, Cok. Vibes-nya mendukung. Sangat. Dan ini juga kopinya itu harga mahasiswa. Iya, tapi disclaimer dulu. Iya. Ini suasana Ramadan, jangan obrolan kita jangan disangkut pautkan tentang kemaksiatan ya guys. Ya, walaupun masih ada curi-curi untuk melakukan sebuah maksiat. Enggak. Maksiat itu tidak hanya melakukan sesuatu hal yang menurut Anda pikirkan itu seperti itu. Enggak. Maksiat itu kan kayak kita melihat konten yang enggak senonoh di TikTok Pargoy, itu maksiat. Itu maksiat. Maksiat Itu zina mata. Zina mata. Misalnya lagi jalan, di tepi jalan ada orang yang pakai baju seksi. Ya, Zina mata juga. dan kita tertarik untuk selalu melihatnya. Pacaran juga zina di bulan Ramadan, maka dari itu putuskan pacar Anda. Habis itu lempar nomor WhatsApp-nya Lempar ke nomor saya. WhatsApp-nya ke saya biar saya chat buat ajak nyantai di Warung HR. Dan hari ini, oke, kita langsung on the topic. Oke. Ini sharing-sharingnya ya. Di bulan puasa pertama ini, apa yang awak rasakan? Ini kan sudut pandang opini kita berdua. Nggak harus pakai, kita nggak ada baca-baca komentar di sini. Nggak ada. Ini opini kita berdua. Apa yang kau rasakan di awal bulan puasa ini, bro? Vibes-nya enggak begitu terasa ya kalau kita mengingat kembali tahun-tahun kayak pernah nggak sih ngerasain tahun-tahun 2012, 2013, 2010 lah, gitu vibes-nya tuh kayak excited banget nggak sih? Di tahun 2012, 2010 mungkin posisi aku antara SD dan SMP. Iya, kita excited banget kan? Iya. Menyambut Ramadan tuh. Di tahun itu aku lagi main meriam di gang. Gak tau lah, mungkin di kampung kau apa vibe. Kalau kebetulan meriam di tuh kan- Serdam tuh main meriam pakai kaleng. Oh, kalau orang Melayu tuh kan pasti kalau Iya. meriam tuh ibaratnya simbolis ya kan? Iya, untuk memburu kuntilanak katanya. Ya, kalau daerah kami khususnya di Pontianak nih, ya Iya. itu untuk membasmi kuntilanak yang Nah, kalau kita perang-perangan antar gang. nah, kalau yang namanya perang sarung Iya. itu kan Iya. udah masuk Dan- traweh tuh, kalau pulang traweh. kalau kita ngomongin masalah sarung nanti kita salah obrol. Nah, iya, Selepet. jangan diselepet. Jangan. Yang pastinya itu Ini bukan masalah selepetnya, Son. Masalah selepet itu udah dari dulu masalahnya. Zaman kita main perang sarung. ya. Cuman diksi sekarang kalau Nah, kita ngomongin selepet itu larinya ke ranahnya ke lain. Ranahnya ke lain. Nanti kita yang kena bungkus. Kita yang kena selepet, Cok. Kita yang kena selepet. Padahal ranah yang kita omongin masalah selepet dan Itu kan udah identik tentang Ramadan. Ramadan. Waktu kita masih 2000 mungkin kan aku 2017 lulus STM. 17 mundur 3 tahun berarti 17, 16, 15 berarti kan aku buat STM. Berarti 15, 14, 13 itu aku SMP. Berarti kalau kita ngomongin 12 ke 13 tadi 13, itu antara SMP dengan SD.
Maka vibe-nya aku tuh masih main meriam. Kalau dari 2017 itu udah mulai kita main balapan liar. Kalau di kampung aku 17 15 kan itu masa-masa di BLKI masih. Mungkin vibes kenakalan remaja itu kurang lebih seperti ya, itu. tapi excited sekali kalau kembali lagi tahun segitu tuh kita SD lah. Iya. Pada tahun-tahun 2010 tuh excited sekali. Iya, Ramadan tuh disambut tuh kayak meriah sekali gitu. Iya. Kalau di kampungmu tuh kan ini meriam. Kalau Iya. di kampung aku beda lagi, petasan, udah pasti. Iya benar. Petasan. Nah, di kita area Serdam itu selain meriam kaleng itu memang petasan tetap. Cuman petasan ini kan kita harus beli mercon. Dan pada masa itu jajan kita enggak sebanyak kayak bocil sekarang kan. Iya, zaman dulu kita 5.000 ya dah. 5.000 tuh hanya untuk Dapat petasan untuk apa ya? Dikit, untuk bro, bangunin tetangga sampai 1 RT pun kedengaran nih. Iya, tapi aku lebih suka dengan uang 5.000 2.000 tadi dibeliin ke karbit dan kita Iya. pakainya selama seminggu. Tahu. Bener kan? Karbit. Ya, Karbit. Dulu tuh sangat gampang untuk dibeli. Cuman sekarang itu enggak tahu lah ya, mungkin vibes-nya mereka yang generasi sekarang yang paham Nggak tahu generasi Mobile Legend. Mobile Legend. Ya, Ya, sekarang kan Mobile udah mainnya yang vibe-nya untuk bom-bom itu kan Mobile Legend. Iya, kita PUBG. kan udah ke apa ya, determinasi. Iya. Generasi sekarang udah banyak terdeterminasi sama hal-hal yang kayak gitu. Ya tapi sekarang udah enggak lagi sih untuk siklus di Pontianak dan Kuburaya kita lagi diresahkan dengan bocil yang menyerang antar gang. Wah, itu sih. Dulu kita memang nyerang, tapi nyerangnya pakai meriam karbit, kita pakai meriam kaleng, kita pakai mercon, kita pakai selepet sarung. Ya, ibarat tingkat kerugiannya enggak begitu fatal, apalagi Dan tidak mempengaruhi fisik, tidak ya kan? mencederai dan tidak sampai melukai Ya. dan bahkan itu sangat berbahaya untuk nyawa juga, bro. Ah, iya. Gila, bro. Kenapa bisa sampai bocil sekarang sampai kayak kepikiran sampai bawa celurit dan juga bawa parang, Cok. Menurutku gimana nih? Opini kita, opini kau loh. Kenapa bisa sampai terjadi hal itu? Bocil-bocil sekarang. Menurut aku ya, opini pribadi aku nih kayak, tahu nggak sih kalau kita zaman-zaman masih ibaratnya labil kalau bahasanya kan, Ya, labil itu seakan-akan menunjukkan eksistensinya bahwasannya tuh, oh ini loh komplotan aku, oh ini geng-geng aku. Geng-gengan. Oh, Benar, geng-geng. ini salah satu faktor yang ibaratnya pergaulannya tuh terlalu luas bahasanya tuh, Bebas. terlalu bebas. Kalau aku mikirnya mungkin karena sekarang ini kan sudah medsos merajalela, mereka sudah bisa main handphone. Mungkin beberapa yang masih di bawah umur itu sudah paham pakai VPN, tapi VPN bukan untuk nonton film Iya. yang tidak senonoh. Maksudnya bisa untuk membuka akses film kekerasan. Iya bro, YouTube tidak bisa membuka beberapa film kekerasan yang sampai potong-potong mutilasi. Tapi dengan adanya aplikasi situs yang bisa mereka tonton, itu sangat gampang sekali bro sekarang. Iya. Bisa jadi karena mereka sudah bisa akses dengan nonton hal yang seperti itu. Dan juga kebetulan yang menyerang ini adalah mereka yang, mohon maaf, rata-rata yang mereka yang putus sekolah. Benar bro. Iya, karena faktor pendidikan itulah. Tapi kita nggak bisa menyalahkan faktor pendidikan. Karena kalau kita mengatakan dia faktor pendidikan, dia jago semua main handphone bro. Ya. Iya, Gini bro, sekarang, karena kalau kita mau dikatakan faktor indikatornya pendidikan kayak bisa. gitu bro. Tetangga aku ada lulusan, bahkan nggak lulus SD, pandai main Facebook. Iya. Masalahnya banyak kan sekarang banyak tutorial, dia bisa diajarin sama teman-temannya. Ya. Bukan kayak itu. Masalahnya pendidikan itu kan cara penggunaan dan cara ini menyikapi. Iya, makanya tadi kita yang menyoroti di sini adalah penggunaan platform digitalnya. Udah kena belum? Udah betul belum? Dan menggunakan medsos itu tadi. Karena kalau tidak digenahkan dengan betul, nih si medsos ini ya kemungkinan dengan gampangnya akses dengan hal-hal situs yang kekerasan, dengan apalagi Yang mudah dijangkau sama bocil-bocil yang apalagi ibaratnya nggak teredukasi dengan betul. apalagi sampai mereka nonton contoh misalnya kayak Bronzo Genji Serigala Terakhir itu kan sebenarnya tontonan film yang di atas 18 tahun. Tapi yang di bawah umur bisa nonton, mereka bisa mengenai nama diskotik. Apalagi di Pontianak juga itu sampai ada penutupan diskotik Ibiza
dan sampai menghilangkan nyawa. Dan itu ada sangkut pautnya dengan mereka yang di bawah umur, bro. Bayangin, di bawah umur bisa masuk diskotik. Kau masuk diskotik di umur berapa? Nggak apa-apa. Itu sering. Diskotik. Atau kau pernah nggak masuk situ? Ya, Ke rum area. lah. Ah, pernah nggak? SMA aja. SMA kan? SMA kan? Nah, aku memang dulu membatasi diri sih. Iya. Tahu-tahu gitu. Itu pun karena penasaran juga. Cuman kalau kita ada teman kita si Bro Catra itu mungkin kita bisa eksklusif tuh masalah itu rum eksklusif, kan. itu lebih mendalam. Lebih mendalam karena dia yang suka. Kalau aku nyentuh hal-hal ke situ memang pada waktu STM dan umur aku udah 17 ke atas. Ya, Baru nemu dan itu pun platform digital yang kita pegang pun pada masa itu yang masih Android, yang tak semuanya bisa megang Android. Kita masih 3G gitu kan. ya, Bahkan HSPPA. buka Google aja nggak seintens sekarang buka asal punya Instagram, Facebook udah tahu informasi. Kalau Semua kita platform zaman sekarang tuh mudah dijangkau. menurut enggak, dan kita sekarang kalau kita pengen tahu informasi tentang diskotik misalnya, kita harus tahu dulu punya temen yang di situ. Nah. Kalau sekarang tanpa punya teman di situ, Kita asal masuk, asal ya. lihat hashtag yang FYP, mereka bisa tahu. Bisa tahu, coy. Bisa tahu, Cok, tanpa harus dia misalnya aku pengen masuk ke circle situ. Enggak, mereka sekarang itu semua orang bisa melakukan sebuah observasi. Bener, Cok? Nah, kita kembali lagi sama yang bocil tawuran tadi. Mengingat yang kita momen-momen Ramadan yang seharusnya kita jadi momen ketenangan, kita menyambut Ramadan ini dengan senantiasa vibes Ramadan yang sesungguhnya, mengingat kembali kita tadi bicara tentang vibes yang zaman kita dulu kecil, kita excited sekali tentang Ramadan, kita berkumpul dengan keluarga. Itu tuh sekarang ndak bisa kita rasakan, apalagi kita udah beranjak dewasa ya. Iya. Hitungannya ya. Vibe sekarang memang kalau aneh lebih mikirnya gini. Perkumpulan nggak tahu lah, mungkin nasib mereka itu tidak bisa kita samakan dengan nasib apa yang kita rasakan, kan kita nggak tahu nih. Ya, Dan kita misal contoh kebetulan di keluargaku, alhamdulillah kita vibe ngumpulnya itu masih ada. Kita vibe yang namanya rasa kekeluargaan tuh rasa masih keluarga erat. kita masih erat. Nah, kita nggak tahu mungkin siklus mereka seperti itu atau enggak. Tapi saya dulu termasuk yang bingal juga, bro. Iya. Disuruh pulang jam sekian aku telat-telat sedikit, ya kan? Ya, itu kalau mengingat zaman dulu, wah aku Dan orang tua kita pun termasuk Ketat. orang tua aku juga termasuk ketat. Aku ibaratnya SMP, walaupun laki-laki ya, laki-laki kita jam 11 ke atas kita pulang udah diceramain, coy. Bahkan sampai sekarang, ini kita bukan membandingkan, sampai sekarang kita yang udah kerja ibarat kata kan, masih diingatin pulang dah. Kok masih sering beli Ya, pastilah. misalnya kau nih di telepon di jam segini, kau anggaplah orang tua kau di kampung, tapi kau kan punya rumah di sini kan, kau udah di rumah belum, pernah enggak? Ditanyain atau di chat ya? Semalam sih, bukan kok pulang atau gimana, diingetin. Maksudnya Udah bangun belum? Jam 2, coy. Maksudnya dibangunin, maksudnya kau udah di rumah kau yang di sini belum gitu di kan? sini pasti enggak. Orang tua aku beda, coy. Orang tua aku enggak selalu nasihatnya. Kalau di kampung ya banyak nasihat, jangan sering begadang. Karena orang tua aku kan tahu kan, memposisikan kan anaknya udah beranjak dewasa, otomatis udah tahu lah yang mana yang betul, mana yang baik untuk badannya, mana yang baik untuk masa depannya. Walaupun kita cuman vibe mereka sekarang mungkin kurangnya pengawasan dalam penggunaan platform digital, terlalu bebas mengakses media sehingga mereka bisa mengikuti apa yang mereka tonton tanpa diberikan sebuah edukasi, cok. Bisa jadi tak, Kalau menurutku ya itu tadi apa yang Anda sampaikan itu benar, coy. Itu pentingnya peran orang tua untuk selalu mengedukasi anak, mengawasi lah, mengawasi pergaulan anaknya kayak gimana. Tolonglah kalau keluar anaknya ditanya kumpul dengan siapa. Itu pentingnya. Mengapa pentingnya orang tua zaman dulu tuh mengawasi kita pulang telat, kita pulang itu pasti kan ditanya ngapa pasti tuh. Kita kumpul dengan siapa, ngelakukan apa, itu pasti tanya. Walaupun kita agak sedikit bohong-bohong, tapi kan kita punya terasa, aku diingatkan. Yang bener. Iya. Tapi aku sering diingatin.
Dan juga yang diingatin itu bukan gak saya kerjakan, masih gak saya bingal-bingal. Misalnya kok harus ngumpul dengan kawan yang seperti ini, kita masih ngelanggar. Tapi kita walaupun kita melanggar, kita sadar diri ini salah. Ini salah. Karena kita tahu dikasih tahu ada batasan, kita sadar diri tidak boleh terlalu blunder. Cukup kita mengenal. Itu harusnya perlu yang seperti itu. Ya, pendidikan orang zaman dulu tuh kayak ya belum zaman dulu sih, era-era transisi kan yang namanya kalau kita di ini era transisi bro. Transisi ke era ke kalau zaman dulu itu digital lah ibaratnya kan. Kita bisa dikatakan gen transisi atau disebut dengan Gen Z. Enggak, Gen Z di bawah kita mungkin. Dengan 2000-an. Ya, kalau 98, 99, 2000 pas itu transisi. Masih itulah bahasanya atau pendidikan orang zaman dulu masih otoriter lah bahasanya. Masih otoriter, masih ada yang dirasain kena tempeling. Coba kalau sekarang mau ditempeling langsung perlindungan anak, coy. Teleponnya ke Kak Seto. Kak Seto. Dikit-dikit Kak Seto dilibatin. Iya, nggak bisa. Itu nanti spill Instagramnya sedikit tamparan untuk anaknya langsung hashtag Kak Seto. Maka itu yang tadi. Tapi kalau aku punya, kalau jujur kalau aku punya anak, kalau ketempeleng ya. Tempeleng untuk ibaratnya nggak usah kok terlalu terlalu template ngikutin perlindungan anak yang sekarang itu kan pemerintah ya. Kita punya punya pendirian tersendiri untuk mendidik anak kita ibaratnya. Sometime ibaratnya gitu. Karena gini, aku pernah baca artikel yang ada di Cina, yang ada di Jepang, mereka keras bro kalau soal pendidikan, soal edukasi, bahkan sex education aja dijelasin sama mereka bahwa pentingnya untuk punya batasan. Walaupun sebenarnya kita nih ada kelebihan bro di Indonesia nih. Yes, I agree. Landasan kita tuh ada agama bro. Seharusnya kita bisa lebih excited dalam mendidik. Nah, itu lagi. Harusnya bro, harusnya. Kalau mengingat landasan kita spiritual kita agama ya. Iya. Itu kita ditekankan sekali, coy. Kita SD tuh asli dirimu sendiri kan udah bayangin dulu ndak ngaji aja digebok sama orang tua kita. Sekarang kalau disuruh ngaji malah ngelawan malah itu ya yang adanya mama aku punya aplikasi Yasin di Androidku. Enggak, kita enggak bisa bahas yang terlalu blunder sampai ke ranah agama, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita hanya cukup memberitahu ya kulitnya seperti itu. Untuk masalah pendalaman biar kita yang nyari seorang. Kayaknya udah sampai 18 menit udah lumayan bro, kita ngoceh nih bro. Tapi ini cuy. Nah, ini last statement menurut kau. Lastnya. Apa menurut kau? Kalau menurut aku ya nggak usah kok kembali lagi. Kita kalau kan terlalu flashback. Tapi kalau menurut saya nih untuk penonton YouTube ya mudah-mudahan ada yang ramput lah. Mudah-mudahan ada yang nonton. Nah, saya harap sih demikian ya. Yang udah punya anak usianya udah beranjak SD atau gimana. Ini bukan kok nasihatin, kita bukan ranahnya kita menasihatin. Kita saling sharing ya. Kita saling sharing, tidak ada ranah menasihati. Kalau pengen dinasihati, Anda pergi aja ke tempat Kak Seto. Saling sharing apa yang kita pernah lewatin ya. Iya. Ini opini kita ya, pentingnya edukasi itu tadi, mengingat kembali ini momen-momen Ramadan lah ya. Seharusnya anak sekarang harusnya bisa lebih erat lagi kumpul sama keluarga, mengingat kembali ya batasan-batasan, apalagi ditekankan lagi spiritualnya. Ya, jangan pengennya spiritual di dalam sholat di dalam game PUBG. PUBG nggak ada masjid tapi nggak dipakai sholat. Oke, gimana lagi? Ngerusuh nih. Ya itu tadi tentang spiritual, karena gimana biar generasi terbaru ini, generasi Gen Z ini tahu pentingnya landasan sebuah agama itu tadi, coy. Mengingatkan di mana ada baik, ada buruk itu tadi. Yang baik itu ditingkatkan, yang buruk itu ditinggalkan, kan kayak gitu. Yoi, harusnya. Kalau aku closing statement, kita itu mendidik, mengingatkan, menyesuaikan dengan masa dan zamannya.
Karena sekarang ada yang namanya perkembangan teknologi. Iya. Tapi pentingnya edukasi untuk mengingatkan, memberikan batasan teknologi itu juga penting. Kalau Anda ingin menuju ke transisi negara yang bakalan menjadi negara maju, artinya kita harus bisa menyesuaikan teknologi yang bakal masuk di kita itu seperti apa. Kalau kita tidak bisa membatasi diri kita terhadap perkembangan teknologi, Iya, terlalu ya kita karena hanya sebagai konsumsif, yang hanya sebagai menikmati, akhirnya kita mau dikatakan maju nggak bisa, sedangkan kita tidak, pemikirannya nggak maju-maju, bro. karena menurut aku, Cok, ini kita closingnya panjang nih, tapi memang banyak pembahasan. Karena apa ya? Kita cari buruk tuh banyak di ini segala platform. Kita cari yang baik banyak dari platform juga. Tapi dari situ kan kita ambil kesimpulan bahwasannya kita pandai-pandai lah memanfaatkan sebuah platform, kan kayak gitu. Yoi. Mungkin itu bisa kita sampaikan. Intinya apapun yang ada di depan kita, kita harus bisa pandai mencerna dan memfilter diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa dinasihati, minimal kita yang bisa tahu untuk diri kita seorang. Pandai-pandai nyari hidup. Hanya itu yang bisa kita sampaikan dari BJR. Gimana, Son? Iya. Closing hari ini, Son? Ya, closingan hari ini Udah. apa ya? Tadi kan udah closing 2 kali. Iya, closing 2 kali. Jadi kita tutup aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di PJ Bujang Ramput.